Hai teman-teman, hai barudak, kumaha barudak, daramang, iya teh, euy. Jadi kalau yang belum tahu YouTube aku ya, nama aku Tiza. Aku au pair di Amerika dan aku udah setahun jadi au pair di Amerika. Dan sekarang aku sedang mengurus dokumen untuk dapat izin tinggal di Amerika. Nah, di sini ya hari ini untuk teman-teman yang sudah mengikuti, untuk udah mensupport, udah nanya-nanya banyak. Di sini aku bakalan ngasih tahu tips ya. 7 hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian jadi au pair dan berangkat ke Amerika menjadi au pair ya. Ini khusus Amerika ya. Kalau yang menjadi au pair ke Eropa, aku nggak tahu testimoninya gimana. Karena aku cuma jadi au pair di Amerika aja ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian berangkui gitunya. Berangkui ke Amerika apa aja sih gitunya. Jadi mari kita terobos. Jadi yang pertama harus disiapkan ya menjadi au pair Amerika itu adalah kesehatan mental. Kalian harus benar-benar siap karena jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman, kerabat gitu ya. Pastinya kangen mah kangen gitu ya. Dan terus aku pun 3 bulan pertama anjir aing di Amerika, aing di USA euy bro cek aing teh geus 3 bulan mah nya homesick mah wajar ya. Jadi bakalan feeling homesick apalagi makanan Indonya di dia kan makanan roti, keju gitu nya. Kita kan biasanya kejo. Biasanya nasi kan kita, nasi bakso gitu kan. Jadi bakalan yang paling menguji mental adalah makanan Indonesia yang tidak ada di sini. Ada beberapa, tapi ya mungkin namanya juga bukan di rumah ya, jadi asa saregseg gitu ya, asa nggak enak gitu ya. Apalagi yang paling penting adalah kita akan tinggal sama orang lain yang belum kita temui, yaitu host family ya. Jadi pastikan si host family-nya itu kita benar-benar tahu, benar-benar akan mensupport kebutuhan kita, hak-hak kita. Jadi benar-benar kesehatan mental kalian kalau misalnya tinggal sama orang harus benar-benar terjaga ya karena mau kemana lari ke orang tua jauh gitu ya, jadi yang diandalkan ya hanya host family ini. Jadi pastikan host family kalian itu ceria gitu, nolong kalian banyak gitu. Jadi untuk ngecek host family ini wajib ya, wajib video call sebelum pergi ke Amerika tuh, video call aja seseringnya, komunikasi gitu karena kita kan nggak tahu ya orang ini siapa gitu ya. Jadi itulah yang harus dipersiapkan untuk mental untuk jadi au pair ke Amerika. Nah, yang kedua adalah kesehatan jasmani kita ya, kesehatan fisik kita. Memang au pair ini dapat asuransi kesehatan, tapi hanya bisa dipakai saat kita emergensi aja. Jadi kalau sekedar sakit-sakit yang biasanya mereka nggak nge-cover gitu ya. Jadi benar-benar kita harus sehat dulu, masalah gigi, masalah badan, apa aja sih kalian punya alergi apa gitu ya. Karena benar-benar jauh sama orang lain dan juga di sini rumah sakit, klinik lumayan gila mahal. Jadi pastikan kesehatan jasmani kalian benar-benar memadai gitu ya untuk cuaca 4 cuaca gitu ya di Amerika. Nah, yang ketiga, sebelum pergi ke Amerika, kalian pasti dikasih tahu agensi kalian tuh apa aja gitu ya. Dan kalian bisa searching juga di Google apa aja sih agensi-agensi yang populer di Amerika yang banyak orang pakai gitu ya. Saran aku sih ya, kalian harus tahu agensi kalian apa, itu yang penting ya. Karena apa? Karena kalau si agensinya banyak au pair, maksudnya banyak au pair dan keluarga yang join ke agensi itu, kemungkinan besar nih ya kalau kalian gak betah sama keluarga yang pertama itu, kalian bisa rematch, artinya kalian bisa pindah keluarga ataupun kalian bisa di misalnya di tahun kedua kalian pindah ke state lain gitu ya, pindah ke negara bagian lain gitu. Nah, kalau misalnya agensi kalian kecil gitu ya dan juga yang join host family-nya yang join cuma sedikit, kemungkinan besar akan susah rematch nantinya gitu ya. Jadi pastikan si agensinya ini yang benar-benar kayak populer dan banyak orang yang daftar. Terus yang selanjutnya nya lanjutkeun wae ieu teh kitu. Selanjutnya kudu apal, harus tahu kontak-kontak yang wajib
disimpan ya berkas-berkasnya ini. Jadi yang pertama kalian harus tahu agensi itu lokasinya di mana, nomor teleponnya berapa, just in case ya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kalian bisa lapor ke agensi kalian. Dan biasanya kalau misalnya si agensi itu di suatu state, misalnya kita di Washington, ada namanya local representative. Jadi orang itu tuh biasanya ngecek kita sebulan sekali gitu ya, datang ke host family kita, ngecek kita, atau enggak kita bisa curhat gitu sama si orang ini. Biasanya dia dari agensi yang disimpan di berbagai ya di state yang kita ada au pair-nya gitu ya. Nah, terus kalian juga harus tahu kedubes Indo tuh di mana ya, kedutaan besar Indonesia tuh paling deket di mana sih, gimana caranya telepon mereka, gimana caranya ngontak mereka just in case juga kalau ada emergensi. Dan biasanya kalau J1 visa itu dari pemerintah Amerikanya juga ada perlindungan khusus. Ya perlindungan lah ya, semua visa ada perlindungannya. Jadi kalau kalian kenapa-napa, kalian bisa lapor di website ini gitu. Jadi nanti kalau kalian kenapa-napa, misalnya tersesat atau gimana, atau mau berhenti mau berhenti balik lagi ke negara kalian, tapi kalian ada masalah sama host family-nya, kalian juga bisa lapor di website pemerintah ini. Yang kelima itu aku tahu ya kita nggak banyak uang kita terlalu duit gitu ya, tapi nya untuk naon ngaranna untuk jaga-jaga gitu ya, uang mah harus pasti ada ya, maksudnya teh rajin-rajin nabung. Terus sebelum ke Amerika juga minimal lah ya, kalau kata aku mah aman-amannya $1.000 lah udah ada di kita gitu ya, takutnya kenapa-napa atau enggak kalian mau beli apa gitu pas pertama di Amerika, mau beli baju, beli naon buat musim dingin atau gimana. Jadi nyekel duit lah istilah nama, megang uang gitu ya. Jadi megang uang itu wajib kalau kata aku ya. Selanjutnya adalah skill berkendara. Anjay, emangnya itu terlihat sesuatu yang tidak penting di awal, tapi setelah kalian tinggal di Amerika, apalagi tinggal di yang bukan area kota ya, seperti countryside atau kayak aku suburban gitu ya, yang public transportationnya sedikit gitu ya. Jadi setidaknya bisa bawa mobil lah ya, meskipun SIM kita SIM Indonesia ya. Memang SIM Indonesia di berbagai negara Asia Tenggara bisa digunakan, tapi kalau di Amerika kalian perlu tes lagi, tes written, tes tertulis, dan juga tes skill ya, tes berkendara yang dites sama si pengujinya itu. Nah, setidaknya kalian bisa bawa mobil, nanti kalian bisa belajar lagi di sini, karena di sini kan berbeda ya cara bawa mobilnya. Jadi skill berkendara itu menurut aku mah penting, mendingan gitu. Jadi engke mun geus gawe, balik gawe, selesai gawe, kalian kemana gitu, explore gitu, enak. Karena kan au pair ini dapat fasilitas mobil ya, kalau misalnya si host family-nya punya mobil lebih untuk au pair. Biasanya iya sih, biasanya mereka ngebolehin kalau kita bawa mobil setelah bekerja, ke gym, kemana gitunya. Oh enggak sih, iya bobolangan lah, pokoknya enak kalau udah punya bisa bawa mobil mah, enak kalau jadi au pair ya. Terus nondainya apalagi ya no penting gitunya, sebenarnya ini opsional sih ya, mungkin kalian wajib mempersiapkan juga, karena ini kan 4 cuacanya, negara 4 cuaca. Jadi kalau kata aku mah persiapkan baju deh, baju winter. Memang sih nya bisa beli di sini, tapi kan mahal ya, beli di sini kan mahal gitu ya. Jadi kalau punya baju-baju panjang gitu ya, atau enggak celana panjang, kaos kaki gitu, jaket-jaket yang bisa membuat hangat gitunya, dengan mawa lah di itu. Soalnya orang mau di dia mahal tapi mahal di dia mah gitu ya. Tapi ada juga host family yang menyediakan baju-baju untuk si au pair-nya, teman-teman aku disiapin sama si host family-nya. Jadi tergantung, kalian juga harus nanya soal itu sih, gimana sih kalau misalnya musim dingin di sana gitu, apakah bagusnya aku bawa baju dari sini apa gimana gitu. Jadi persiapan gitu ya, baju-baju hangat. Soalnya baju-baju kieu mah cuman dari bulan Mei sampai bulan September, udah itu mah nanti dingin sisanya dingin gitu. Jadi harus dipersiapkan juga.
Terus nondenya apalagi enggak sih juga segitu aja ya untuk yang dipersiapkan sebelum pergi ke Amerika mah. Jadi semangat weh dah alau alam alau alam gitu ya. Jadi itu yang wajib dipersiapkan sebelum menjadi au pair gitu ya. Semoga informasi yang aku kasih menjadi au pair di Amerika itu tersampaikan dengan baik ya, dan semoga niat baik aku untuk sharing pengalaman aku itu bisa diterima baik juga oleh teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan ya, ini Instagram aku, email, Facebook mah tuh buat marketplace jarang pakai Facebooknya. Pokoknya gitu, kalau yang lihat video ini ya jangan lupa di share ke teman-teman, siapa tahu mau jadi au pair ke Amerika. Di like juga ya, astung kare lah ini di subscribe-nya. Tidak disangka saya nyebut hal eta ya. Jadi gitu nya, semangat terus, jangan lupa ya kudu iya deh apa yang geus we nya. Jadi udah ya, makasih udah nontonnya, semoga bisa mengedukasi dan juga menginformasikan sebelum kalian menjadi perantau di USA ya. Bye bye.